dipersembahkan oleh Kembali bersama kami pemirsa, kami melakukan jajak pendapat sederhana melalui sosial media dan hasilnya hampir separuh responden menyatakan tidak mengakui hasil pemilu jika tidak sesuai harapan. Jadi mayoritas mengatakan ya 54%, kemudian yang menjawab tidak ada 46%. Saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, tokoh kebangsaan Surya Paloh ini kan sudah menyampaikan kekhawatiran bahwa pemilu yang tidak jurdil dapat mengganggu persatuan dan juga kesatuan kita. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Maraknya narasi kecurangan memicu perpecahan masyarakatkah saat ini? Ya, saya kira apa yang disampaikan Bang Surya Paloh benar sekali bahwa pemilu yang curang itu bukan saja memberikan efek legitimasi politik yang rendah, tapi juga menimbulkan prasangka buruk di antara masyarakat. Nah, prasangka buruk ini sebenarnya membahayakan. Kenapa? Karena ini menandakan satu masyarakat yang tidak sehat. Masyarakat yang tidak sehat itu ditandai dengan kecurigaan yang tidak baik satu sama lain. Karena itu kita harus mengikis situasi ketidaksehatan ini dengan menumbuhkan interpersonal trust antar kita, antar masyarakat, agar mereka mulai menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah sebenarnya pemilu ini menandai bahwa sebagian besar masyarakat kita yang menjadi penerima bansos adalah mereka yang secara ekonomi tidak beruntung. Kita setuju tentu saja pada bantuan sosialnya, tapi kita tidak setuju bahwa bantuan sosial itu dipakai sebagai instrumen pemenangan politik. Dan di sisi lain bahwa yang bisa terjadi adalah kita melalui pemilu ini tersingkap bahwa masyarakat kita yang miskin dan jauh dari kesejahteraan cukup besar. Dan itu menandai bahwa ada ketimpangan yang cukup besar antara yang kaya dan miskin. Kita belajar dari peradaban Romawi yang akhirnya jatuh karena ketimpangan. Tapi ketimpangan itu mengapa secara data kita tidak bisa lihat secara gamblang, Pak Sukidi? Karena mungkin disembunyikan. Tetapi kita semua sadar bahwa ketimpangan itu cukup tinggi dan ketimpangan itu merobek-robek spirit republik yang mestinya ditujukan untuk kesejahteraan bersama menjadi republik yang melayani kepentingan segelintir orang. Kalau memang kondisinya adalah tadi disampaikan bansos itu dijadikan sebagai alat kampanye begitu ya, alat untuk meraih suara. Kalau ini sudah terjadi maka kemudian dimenangkan oleh salah satu paslon yang menggunakan bansos itu sebagai alat kampanye, artinya ada presidennya. Apakah kemudian di pemilu berikutnya pola semacam ini akan terulang kembali? Ini meninggalkan warisan terburuk bagi generasi yang akan datang. Warisan terburuk inilah yang sebenarnya harus kita ambil satu pelajaran. Jangan pernah kita meniru warisan terburuk dari para pemimpin sebelum kita yang menggunakan bantuan sosial bukan sebagai satu belas kasih kemanusiaan, tapi sebagai instrumen politik pemenangan itu sendiri. Karena itu kita harus kembali pada nilai bahwa belas kasih, cinta kasih itu adalah ajaran luhur yang mestinya mengikat kita, bukan menjadikan ajaran itu sebagai instrumen politik yang menipu daya itu sendiri. Oke, jadi politik yang menipu daya. Jadi masyarakatnya sudah tertipu daya sedemikian rupa ya? Ya, karena sebenarnya yang terjadi Mbak Vera adalah the politic of deception and the politic of lying. Ini dua kata kunci yang diperkenalkan oleh Machiavelli ketika dia memberikan nasihat kepada penguasa tiran. Bahwa untuk menjadi penguasa yang sukses dan tiran, maka Anda harus terbiasa untuk berbohong. You have to be great liar and great hypocrite. Anda harus menjadi pembohong yang hebat dan hipokrit yang hebat. Dan yang kedua, untuk mencapai hal-hal besar, Anda harus pandai menipu. Pandai menipu untuk ya itu tadi menghalalkan segala caranya. Nasihat Machiavelli ini di Florence, tapi sebenarnya prakteknya ada di Indonesia. Praktiknya ada di Indonesia. Ini sangat apa ya rasanya ironi begitu. Pak Aji, kemudian dalam pemilu ini kan narasi Jokowi effect itu sangat santer.
dibicarakan bahwa apakah legitimasi karismatik Jokowi itu mampu sebetulnya menjadi solusi bila legitimasi pemilu ini lemah? Iya, ini pertanyaan karena pertanyaannya Jokowi Effect dan merujuk kepada satu contoh yang konkret. Saya mau sampaikan dulu ya bahwa Jokowi Effect itu tidak satu ya. Jokowi Effect yang tahun 14 itu kita melihat Jokowi sebagai tokoh yang mematahkan mitos-mitos mengenai pemimpin di Indonesia yang harus keluar dari rahim-rahim elit-elit tertentu ya. Ya, dan kemudian siapa yang tidak terpesona, ada orang biasa sekali ya, rakyat biasa tiba-tiba bisa naiknya juga berjenjang pelan-pelan, dan kita percaya pada saat itu bahwa kalau kita rajin, kita ikuti jenjangnya bisa ke sana. Ada contohnya gitu, dan semua orang bisa ke situ ya. Dan kemudian ini menawan banyak hati kita waktu itu ya, zona itu ya beda. Tahun 19 kita masih menggunakan itu, sehingga efeknya waktu itu adalah efek memperkuat legitimasi politik, sosial sekaligus kultural, karena kemudian masuk ke dalam logik para pemilih. Nah, yang sekarang Jokowi Effect, kita harus menempatkan Jokowi sebagai presiden sekarang ya, yang sangat powerful sekali ya. Tadi ya disampaikan Mas Sukidi tadi ya, sangat powerful dan bisa berbuat banyak hal gitu ya, untuk menggolkan gagasan-gagasannya, rencana-rencananya. Jadi Jokowi efeknya di sini berbeda. Nah, apakah kemudian ini bisa meningkatkan atau memperkuat legitimasi pemenang pemilu berikutnya? Kita juga nggak bisa melihat pemenang berikutnya itu terpisah dari Jokowi. Kalau dalam konteks tatanan politik masih satu rezim. Kalau sekarang tentu akan dilanjutkan gitu ya. Kalau kita lihat quick count kemarin itu masih satu rezim dengan Jokowi. Tapi efek Jokowinya sendiri sudah berbeda, Jokowi yang di awal dengan yang sekarang. Nah, menarik pertanyaannya ya, kalau kemudian Jokowi yang sekarang, maksudnya Jokowi yang presiden, bisa meningkatkan atau memperkuat legitimasi dari yang sekarang menang quick count gitu, misalnya yang Mas Satu. Itu menarik sekali ya. Saya melihatnya begini ya, orang Indonesia dengan kultur politik yang banyak dipengaruhi Jawa di masa lalu, itu cuma dua nih, kalau menang itu apa istilahnya Mas Sukidi, winner takes it all ya. Habis, tumpas kelor kalau dalam sejarah yang dihabisin. Tapi ada gejala baru dari Pak Jokowi kan, dirangkul, masuk sekarang lagi muncul lagi, dirangkul lagi ya. Itu yang terjadi di 2019. 2019, sekarang coba lagi itu untuk meningkatkan, mungkin ya itu untuk meningkatkan legitimasinya. Jadi harapannya justru kondisinya adalah lebih banyak yang oposisi ketimbang yang berada dalam harapannya pemerintahan begitu. kalau begitu. Harapannya kan untuk penyeimbang ya. Ya. Ada satu kata lagi ya selain itu ya, karena posisinya tumpas kelor. Kita tidak konon ya, satu pihak menyatakan kita kok nggak pernah bisa sportif ya mengakui kekalahan. Jangan-jangan kita nggak punya jiwa good loser. Itu dikampanyekan juga ya. Sehingga di satu sisi ya sudahlah, kalau kalah, karena demokrasi bukan persoalan menang kalah kan, tapi menghormati prosesnya. Apa yang benar dan apa yang salah? Ya, tapi kemudian prosesnya seperti apa tadi, kalau tadi saya sampaikan, kalau nggak masuk nalar, nggak masuk logik ya, legitimasi budayanya lemah. Walaupun legitimasi politiknya, sosialnya kuat, tapi tetap itu bermukim di kepala ini nggak legitimit. Nalar karena nggak masuk nalar aja. Oke, itu yang akan terus menghantui begitu ya? Mestinya. Membayangi pemerintahan. Mestinya, kalau kemudian tidak bisa masuk ke dalam nalar. Jadi tidak akan ada kepercayaan terhadap pemerintah? Alexander Hamilton, salah satu bapak pendiri Amerika, dalam Federalist Paper, itu mengatakan bahwa presiden itu awalnya berhasrat untuk memenuhi keinginan rakyat, tetapi berakhir sebagai tiran. Nah, untuk menghindari bahaya tirani kekuasaan inilah mengapa di Amerika memberikan satu sistem demokrasi tidak langsung yang disebut dengan indirect election itu. Jadi dalam konteks itu kita itu lebih liberal dibanding Amerika. Karena kita memilih demokrasi langsung. Nah, para pendiri Amerika itu begitu khawatir bahwa demokrasi langsung bisa mengantarkan kaum demagog ke puncak kekuasaan. Nah, karena itu bapak pendiri Amerika memilih demokrasi tak langsung melalui sistem electoral college agar terpilih orang-orang yang kompeten, lokal, sehingga sudah tersaring sejak awal. Jadi mereka lah yang nantinya memilih presiden dari college yang berbeda-beda itu sendiri. Nah, sekarang yang terjadi pada kita persis yang diramalkan oleh
Alexander Hamilton dan juga James Madison, yaitu adalah konsentrasi kekuasaan pada satu orang, pada segelintir orang, dan itulah tirani. Kita hidup dalam situasi yang sangat tirani. Tirani dalam kekuasaan Jawa berlangsung dengan begitu halus. Tidak begitu kita rasakan, tetapi tiran itu menggunakan instrumen hukum untuk menekan lawan politik dan sekaligus untuk melakukan tahanan politik kepada mereka yang berada di sekitarnya. Dan ini membahayakan sekali. Karena apa? Karena hukum dirobek-robek untuk ambisi kepentingan politiknya. Hukumnya dirobek-robek, kemudian masyarakatnya tidak percaya atas pemerintah ya begitu ya. Membahayakan. Tapi kita juga akan menghadirkan ini jajak pendapat dari sosial media yang menghasilkan bahwa mayoritas responden mengaku pesimis penghitungan suara berjalan jujur dan adil. Jadi mayoritas mengatakan tidak jujur dan tidak adil 59%, sementara yang menjawab ya jujur kok adil 41%. Kemudian saya ingin ke Pak Aji. Pak Aji, banyak yang menyebut kondisi bangsa saat ini mirip deskripsi zaman kala bendu dalam ramalan Jayabaya begitu ya. Nah, cirinya seperti pejabat makin jahat, nepotisme dan pemimpin kehilangan otoritas. Apakah isu legitimasi akan mengganggu efektivitas pemimpin terpilih saat ini? Ya, itu menariknya ya. Tadi Mbak Sukidi keluar dengan ini politik rasa dan sebagainya. Kita yang dimain-mainkan selain politik rasa, kalau di dalam percobaan-percobaan di dalam perjalanan kita menuju demokrasi, begitu kita nggak percaya pada apa yang ada sekarang, kita gampang sekali terlena untuk melihat masa lalu. Dan masa lalu itu glorious loh buat kita. Masa lalu itu jauh lebih bagus dibanding masa sekarang. Nah, sebagian dari kita menganggap bahwa puncak-puncak kebudayaan kita, puncak-puncak termasuk politik kita ada di masa lalu dengan tatanan raja yang adil ya, kayak gitu. Nah, padahal kata raja sendiri bahasanya Mas ini kan itu tiranik sifatnya ya, sangat absolut macam-macam situ. Nah, ada semacam kayak gitu. Nah, ketika kita nggak percaya pada tatanan yang ada di sini, dengan gampang kita masuk ke mitos-mitos lama. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau transformasi kultural kita gagal, ya kita akan masuk ke balik lagi ke sistem logik yang lama ya. Transformasi kultural yang gagal yang mana? Yang perkenalan pada demokrasi kita yang masuk. Ya. Tapi tadi peringatannya bagus sekali ya, Mas Kidi. Saya rasa itu oke banget ya. Demokrasi yang macam mana? Karena di induknya itu juga tetap ada pembatasan-pembatasan ya. Siapa yang memilih langsung tidak langsung dan dua periode pembatasan jabatan itu kencang sekali, gitu ya. Dan hanya ada dua partai bahkan sempat akan diguncang saat itu kan? Sempat akan diguncang. Dan dua partai itu memungkinkan kontrol yang sangat kuat ya. Multi partai ini memang ada persoalan sedikit di situ ya. Nah, tapi buat saya kembali ke masa lalu itu adalah cara kita coping dengan persoalan-persoalan yang diawali dengan ketidakpercayaan pada tawaran-tawaran yang terbaru. Tapi kalau melihat pemahaman Raja Jawa dulu, apakah memang benar hanya bisa dan mengetahui begitu bagaimana cara naik ke atas, tapi tidak tahu bagaimana cara untuk turun? Raja kan nggak perlu turun. Raja turun kalau sudah bahasanya Mas setelah selesai terus kemudian kita madeg pandito. Turunnya bukan sebagai rakyat biasa tapi sebagai pandito, terhormat juga. Nah, bagaimana turun menjadi pandito yang seringkali pandito menjadi atau negarawan lah ya. Ya, itu yang menjadi persoalan. Memang nggak banyak yang berhasil ya. Tidak banyak yang berhasil. Oke, Pak Sukidi, kemudian mengapa para pendiri bangsa kita ini memilih bentuk pemerintahan republik, padahal kita tahu demokrasi itu kan banyak kerumitan ya, dan juga rawan manipulasi di dalamnya? Kita harus menyelamatkan republik kita, republik yang diimpikan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa. Penyelamatan pertama adalah spirit republik. Spirit republik itu adalah untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk melayani kepentingan satu orang, satu keluarga, dan satu golongan. Itu pertama. Yang kedua, penyelamatan kedua adalah menegakkan republik yang demokratis dengan ikatan supremasi hukum. Karena itu cara terbaik untuk menghindari satu tirani kekuasaan. Dan itulah yang diletakkan oleh Bung Hatta, itu yang diletakkan oleh Alexander Hamilton,
James Madison dan Bapak pendiri Amerika. Karena itu selalu kita setia pada hukum. Jangan sekali-kali mau eksploitasi hukum demi untuk melayani Tapi kan kepentingan praktiknya kekuasaan. bahwa ada hukum yang memang disengajakan, disepakati begitu ya, atau dipaksakan, dikondisikan. Hukum di situ itu dieksploitasi secara brutal, secara agresif untuk kepentingan kekuasaan. Ya. Mestinya ada yang disebut oleh Profesor Levitsky di Harvard, institutional forbearance, kesabaran institusional untuk tidak cawe-cawe terhadap independensi lembaga-lembaga lain. Ya. Karena ini menuntut kesabaran. Dan yang terakhir, spirit untuk menyelamatkan Republik ini adalah karena pemilu ini mengajarkan pelajaran terbaik pada kita tentang ketimpangan yang begitu tajam antara kaya dan miskin. Dan ketimpangan itu adalah begitu membahayakan masa depan Republik. Karena itu kita mengingat kembali impian Republik yang diletakkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bahwa Republik didirikan untuk kesejahteraan bersama. Bukan untuk kesejahteraan segelintir orang dengan menelantarkan rakyat menjadi miskin, menjadi tidak sejahtera, sehingga dibombardir dengan bansos. Cara terbaik adalah mencerdaskan mereka, agar mereka bisa hidup dengan bermartabat. Nah, poin mencerdaskan ini kan tidak mudah begitu ya, harus ada political will-nya. Nah, kalau kemudian pemahaman yang masih rendah dari tingkat pendidikan masyarakat yang rendah itu dipertahankan untuk kelanggengan kekuasaan selanjutnya. Bagaimana Pak Sukidi? Nah, ini yang sebenarnya yang diperingatkan oleh Alexander Hamilton. Seorang presiden itu jangan sampai memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk kepentingan politiknya. Kenapa? Karena ini membahayakan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap etika, moral, terhadap pengangkangan konstitusi, itu jangan dieksploitasi dengan bantuan sosial dan lain-lain. Karena itu cara terbaik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja yang terjadi dalam rentang waktu 10 tahun ini, tidak ada ikhtiar yang berhasil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa kita menjadi bangsa yang terendah dari aspek IQ di Asia Tenggara. Dan itu memprihatinkan sekali karena apa? Karena bangsa dengan IQ terendah itu tidak akan bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu jangan pernah bermimpi sebagai negara maju. Karena negara maju itu IQ-nya pada tinggi. Bagaimana kemudian membangun political will dari pemerintahan untuk bisa kemudian membangun generasi yang cerdas gitu, yang bisa paham itu tadi bahwa etika, moral, terlebih lagi memahami bahwa kekuasaan itu tidak dengan memanfaatkan orang-orang dengan pendidikan yang rendah. Pertama, dengan melakukan satu investasi pada human capital, pada modal manusia. Pendidikan diperbaiki. Jangan melulu infrastruktur secara fisik. Kenapa? Karena kemajuan satu bangsa itu tidak ditentukan dengan infrastruktur. Kemajuan satu bangsa itu ditentukan dengan human capital. Karena itu kemegahan infrastruktur itu harus disertai dengan keunggulan human capital. Karena hanya dengan keunggulan modal manusia itulah kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan bangsa-bangsa maju dari berbagai belahan dunia. Hanya dengan cara itu pemimpin punya kesadaran untuk membangun bahwa cara terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah investasi yang lintas generasi, lintas pemerintahan, dan untuk kebaikan generasi yang akan datang. Oke, Pak Aji, singkat saja, apakah memang bisa mendorong political will terhadap pemerintahan yang nanti akan menjalankan saat ini? Nah, persoalannya saya sambung sedikit tadi ya. Persoalannya adalah sebagian dari masyarakat kita kan, tadi saya nggak bilang pendidikan, tingkat pendidikan ya, tapi masih berada dalam tradisi lama yang institusi-institusi politik, institusi ekonomi itu saling kait satu sama lain, embedded satu sama lain. Tadi malangnya sebagai pemimpin yang harusnya melihat dan berusaha menegaskan batas-batas sekat-sekat itu malah manipulasi. Jadi pada konteks budaya politik tradisional, politik itu embedded dengan agama, embedded dengan ekonomi, embedded dengan institusi lainnya. Jadi saling berkaitan gitu ya. Satu sama lain. Dan tadi ya tugas demokrasi kan justru menegaskan peran-peran. Kalau
Anda ada di institusi agama ya di agama, politik, ekonomi, dan ketika ini jangan dicampur kalau kita berkuasa. Ada separasi yang cukup tegas. Juga terkait dengan institusi kinship misalnya, keluarga misalnya. Enggak, mesti gitu. Nah sayangnya kemudian orang-orang yang elit yang kemudian bisa jadi pemimpin tidak mentransform itu secara total, atau transformasinya sekarang yang di bawah yang tradisional masih di situ, yang elit di sini. Jadi ada kesenjangan, ya, ada kesenjangan kultur kalau saya boleh, kesenjangan tradisi. Saya sepakat yang harus dibangun adalah tradisi, dan itu bukan cuma tradisi di elit, tapi tradisi di bawah. Baik, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda. Namun Pak Aji harus pamit undur diri begitu ya, karena harus ada kegiatan lainnya. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Pemirsa, masih bersama kami di Visi Negarawan, program talk show yang membahas berbagai persoalan kebangsaan. Kita masih membahas mengenai legitimasi pemilu yang tengah jadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Sebelum pemungutan suara, laporan pelanggaran dan kecurangan telah marak di mana-mana. Kini pada tahap penghitungan suara muncul pula narasi serupa. Pada paruh kedua ini telah hadir di studio Profesor Dr. Frans Magnis Suseno, Guru Besar Filsafat, dan juga nanti akan hadir saat lagi mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio serta cendekiawan kebangsaan Sukidi PhD. Dan sebelum kita mulai diskusi kembali, kita simak tayangan berikut ini. (29 Mei 1997), bangsa Indonesia menggelar pemilu. Tidak ada yang tahu, inilah pesta demokrasi terakhir di bawah rezim Orde Baru. Saat itu, kelompok penguasa memang sukses memborong suara, namun rakyat tidak buta dan memahami pemilu 1997 syarat bermacam rekayasa. Kemenangan pemilu 1997 melalui kecurangan dan pelanggaran memicu krisis kepercayaan. Upaya pengerahan aparat negara untuk memastikan perolehan suara membuat pemilu 1997 kehilangan legitimasi di kalangan rakyat jelata. Dalam waktu tidak terlalu lama, muncul upaya melucuti pemerintahan hasil pemilu 1997 dari kekuasaannya. Pemerintahan hasil pemilu 1997 kehilangan legitimasi dan muncul gerakan reformasi. Tujuannya menuntut agar rezim Orde Baru segera diakhiri. Hanya 1 tahun umur pemerintahan hasil pemilu 1997 sebagai legitimasi terakhir rezim Orde Baru. Profesor Ilmu Hukum Hamid Awaludin memberi definisi pemilu yang demokratis, yaitu prosesnya predictable, namun hasilnya unpredictable. Sedangkan pemilu di era Orde Baru, hasilnya selalu predictable. Kondisi serupa terjadi menjelang Pilpres 2024. Pemenangnya sudah ditebak rakyat. Berbagai laporan bermunculan terkait penyalahgunaan kekuasaan untuk memastikan kemenangan. Yang sangat kasat mata, diantaranya skandal pelanggaran etik berat di MK. Kasusnya terkait membengkokkan aturan agar ada kandidat Pilpres yang dapat diloloskan. Ada pula vonis peringatan keras terakhir kepada KPU karena pendaftaran kandidat Pilpres tersebut menyalahi prosedur yang berlaku. Aroma rekayasa penguasa makin lama makin kentara. Proses penunjukan ratusan penjabat kepala daerah misalnya disinyalir syarat kepentingan politik penguasa. Sejumlah kebijakan pemerintah lainnya juga ditengarai bernuansa penguatan dukungan terhadap paslon yang direstui penguasa. Berbagai intervensi kekuasaan akhirnya memantik kepedulian para cendekiawan. Sebagai kelompok masyarakat pro-demokrasi, para guru besar khawatir pemilu akan kehilangan legitimasi. Bila pemilu dianggap tidak lebih dari sebuah skenario penguasa, bagaimana mungkin publik mempercayai hasilnya? Demokrasi yang ada di negeri ini memerlukan supervisi. Masih memerlukan supervisi. Dan tidak salah, posisi dan peran supervisi itu diperankan oleh Presiden.
Tetapi tentu itu dengan niatan demi kuatnya, tumbuhnya, berkembangnya demokrasi itu sendiri, bukan sebaliknya. Jadi kita memerlukan pemerintahan yang kuat. Bagaimana kita membangun bangsa ini dengan pemerintahan yang lemah? Tapi pemerintahan yang kuat bukan berarti pemerintahan yang diktator. Nah, ini jangan salah. Salah-salah, kuat, titik dua, sama dengan diktatorship. Kita tiup fluid, kita katakan offside. Tidak ada niat busuk kita. Kita sayang pada pemerintah ini dan komitmen kita untuk menjaga jalannya pemerintahan ini sampai tuntas. Ini. Maka pemilu yang kita hadapin ini adalah pemilu yang kita harapkan. Seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Pemilu yang berkeadilan, bebas dan rahasia. Pemilu yang bebas juga dari intervensi. Karena kita mau maju. Maka semangat dan spirit kita adalah memuliakan fairness-nya kompetisi itu sendiri. Ya, sebuah kompetisi yang harus kita hormatin, yang harus kita muliakan. Bukan kita cederain. Akhir kisah Orde Baru semestinya menjadi pelajaran berharga. Setelah 32 tahun berkuasa, rezim Orde Baru tumbang akibat cacat etika. Legitimasi politik melalui pemilu ternyata tak mampu menyelamatkan rezim Orde Baru. Legitimasi hukum melalui manipulasi legislasi juga gagal membuat Orde Baru terus berdiri. Bangsa Indonesia membutuhkan pemilu yang luber dan jurdil. Kita ingin iklim demokrasi yang esensial, bukan demokrasi yang sekedar prosedural. Pemenang pemilu yang syarat skandal hanya akan memboroskan energi bangsa di masa depan. Persa prinsip luber dan jurdil selalu digaungkan setiap penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan. Namun terbukti tidak mudah mewujudkan pemilu yang bebas manipulasi. Banyak pakar mengatakan pelanggaran dan kecurangan selalu berulang setiap kali pemilu diselenggarakan. Nah, bentuknya boleh jadi berbeda, namun tujuannya selalu sama, yaitu untuk memborong perolehan suara. Nah, saya kemudian akan mulai diskusi. Saya ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, dari pengamatan dinamika politik terkini di usai pemilu 2024 ini, bagaimana membaca estimasi stabilitas keamanannya? Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tapi sebelumnya perlu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. 150 juta pemilih ini semuanya relatif aman. Ini kan menunjukkan bahwa kita suatu negara yang benar-benar beretika. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga saya kepada TNI yang awalnya diisukan ada intimidasi, ikut-ikut cawe-cawe, ternyata setelah saya tanya ke semua TPN di pemenangan 1, 2, 3, karena saya kan netral, jadi bebas kemana-mana, tidak ada. Itulah jadi netral ya? Netral, dan itulah benar-benar TNI menunjukkan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional yang profesional. Ini tentunya membanggakan kita semuanya, perlu kita ucapkan apresiasi dan terima kasih. Loyalitas tegak lurus ke atasnya benar-benar ditunjukkan kepada masyarakat. Situasi yang sekarang, kalau saya boleh sampaikan, ini kan situasi kita dalam situasi kalau dikatakan, ya dapat dikatakan pertempuran opini. Saya bilang pertempuran opini. Ada opini dari kelompok satu mengatakan positif, ada yang negatif. Dimulai dari teori Montesquieu kan bahwa kita ini kekuasaan pemerintahan ini dibagi 3, trias politika, di mana masih punya tugas masing-masing dan harus berada keseimbangan. Tapi dalam opini yang sekarang terbentuk di masyarakat bahwa pemimpin eksekutif itu menguasai legislatif, menguasai yudikatif, dan apabila tidak ada keseimbangan ini, maka pasti hukum cenderung represif. Bisa
tunggangi semau maunya. Ini yang muncul seperti ini, opininya terbentuk. Jadi dimulai dengan undang-undang KPK yang tadinya KPK mandiri menjadi rumpun eksekutif, kemudian undang-undang COVID-19, undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang IKN dan lain sebagainya. Akhirnya ya kita sama-sama melihat bahwa banyak hukum untuk menyandera. Ini opini yang terbentuk ya, menyandera, sehingga kita lihat banyak pemimpin partai yang lainnya tersandera. Yudikatif ketika adik Jokowi menikah dengan ketua MK, ini udah terlihat. Kemudian hasil MK pun sudah dikatakan bahwa meloloskan Gibran, kemudian kena etik. Walaupun sekarang hukum tata negaranya kembali lagi, karena ini kan sesuatu yang opini ini belum selesai kok ditambah lagi, dia kembali lagi. Tujuannya kan untuk menyiapkan ini semuanya gitu. Nah kemudian juga PKPU juga menyatakan bahwa ketua KPU melanggar etik berat. Ini meninggalkan jejak opini ketidakpercayaan. Akhirnya dari akumulasi semuanya ya tadi sudah sering dibahas. Akhirnya justru paslon 2 ini yang mendapat suatu hal yang dirugikan malah. Mengapa? Bukan diuntungkan ya? Menurut saya begini, kemenangannya pun nanti akan dianggap itu kemenangan curang. Opini kan seperti itu, kemenangan curang. Dan sekarang ini setelah ini muncul lagi opini lagi, opini tentang relkon, kayak gitu. Relkon ini, sehingga relkon ini dikatakan 2000, tapi harusnya terbuka. Dia dari TPS mana? Dengan demikian maka seluruh masyarakat bisa mengakses di KPU kan, bisa lihat ini. Nah, hal yang seperti ini seharusnya kita kan menginginkan bahwa pemilu ini adalah sama-sama kita memilih pemimpin. Siapapun pemenangnya, harusnya setelah pertandingan itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah euforia wajar, kayak itu. Yang kalah bersedih wajar, tapi tidak berkelanjutan sehingga membangun bangsa ini. Nah, yang diperlukan sekarang ini dalam perang opini ini adalah kita harus menyelesaikan, yaitu kita harus kembali lagi kepada bagaimana KPU. Gitu. Jadi KPU nanti pada saat mengumumkan itu bukan perolehan teratas, tapi pemenang. Saya ulangi, bukan perolehan teratas, tapi pemenang. Maksud saya adalah sekarang ini dengan banyak kecurangan-curang yang opini terbentuk seperti ini, seharusnya KPU memberikan peluang. Kan gitu, peluang semuanya melaporkan, menyampaikan kecurangan-kecurangan kepada MK atau Bawaslu. Habis itu setelah semuanya clear semuanya, baru disampaikan, sehingga semua publik itu mengetahui bahwa hasil yang disampaikan KPU itu sudah mulai proses yang demikian. Jadi kita tunggu bagaimana hasil dari KPU begitu ya, karena tergantung KPU-nya. Kemudian nanti bagaimana masyarakat bersikap. Nah, saya ingin ke Romo kemudian. Romo pernah mendalilkan bahwa pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi mencegah yang terburuk gitu ya untuk menjadi pemimpin. Apakah dengan berlangsungnya pemilu 2024 ini, Romo merasa bahwa tujuan pemilu itu sudah tercapai, Romo? Ini tentu tergantung dari siapa yang dianggap paling buruk. Jadi pemilihan itu berarti bahwa rakyat memilih siapa, mereka memilih yang mau dipilih, yang dipilih bukan yang mereka anggap tidak terburuk, tetapi yang mereka anggap terbaik, tetapi dengan tujuan untuk mencegah. Saya mengatakan itu sebetulnya untuk menanggapi golput. Jadi orang yang mengatakannya, saya ingat tahun 2019, ada teman dari LSM bilang, kami tidak bisa memilih Jokowi. Nah, saya bilang, pilih Prabowo. Prabowo tidak bisa dipilih, ya gimana Jokowi nggak bisa dipilih, Prabowo nggak bisa dipilih. Itu bukan suatu sikap dalam demokrasi. Kita harus memilih, dan kita misalnya kali ini punya 3 paslon. Mungkin 3-tiganya tidak sempurna. Saya sendiri banyak kritik terhadap paslon ini, tapi itu yang tersedia. Kita tidak bisa mengharapkan saya memilih paslon yang keempat, karena paslon keempat tidak ada. Sekarang tentu mereka yang memilih, mereka memilih orang
yang mereka kehendaki. Dan ini tentu yang menentukan sekarang adalah bukan yang mendahului. Saya kira satu masalah besar Pak Gatot itu adalah bahwa ada kesan bahwa pemerintah juga presiden amat sangat berpihak pada satu paslon, itu paslon 2. Saya kira juga tidak disangkal dan ada kesan bahwa aparatur negara juga mendukung itu. Nah, ini mempengaruhi orang yang memilih, tapi yang menentukan mengenai pemilihan ini adalah apakah yang hasil-hasil kita dapat quick count sekarang yang memang belum definitif, apakah pada dasarnya ini memilih faktanya atau terjadi kecurangan. Kalau tidak terjadi kecurangan, ya kita sebagai demokrat tentu menerima hasil dari pemilihan itu, senang atau tidak. Kekuatan demokrasi adalah bahwa di situ terjadi pembaruan kepemimpinan dengan damai dan kesepakatan. Karena mereka yang kalah mungkin dengan sedikit menggerutu akan bersedia menerima yang menang dan diakui sebagai pimpinan yang baru dan kita punya suatu konsensus. Kecuali dengan kondisi bahwa ketika banyak dugaan kecurangan kemudian bisa membuktikan kecurangan itu, nah, begitu itu ya? Kalau kecurangan terbukti nanti seluruh pemilihan ini tidak adalah sandiwara ya. Saya harapkan itu tidak demikian ya. Tetapi itu yang menentukan kalau betul pemilihan itu mungkin ada pengaruh dulu ya kita akan menerima hasilnya seperti yang sekarang. Kita perlu suatu pemerintah yang kita dukung semua. Tantangan yang kita hadapi masih besar. Saya juga berpendapat bahwa amat bagus bahwa kita ini melakukan pemilihan itu dengan tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan, tidak ada kaos. Kalau di Filipina kalau nggak salah ya setiap pemilihan ada puluhan orang mati. Tapi di sini dalam pemilihan itu sebetulnya sejak tahun 55 pemilihan yang bebas 55, 99 dan seterusnya dilakukan dengan rileks. Masyarakat melakukannya dengan gampang, dengan tertawa, dengan berkomunikasi. Tidak, itu suatu modal yang sangat besar. Sekali lagi tergantung apakah kekhawatiran yang sekarang, katakan saja kecurangan pasti terjadi. Tapi apakah kecurangan ini ukuran besar yang sebenarnya merubah yang sekarang diketahui atau tidak itu. Oke. Jadi tetap menjaga persatuannya itu yang penting gitu ya. Romo, saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, apakah kita dapat sebetulnya mencari inspirasi pelaksanaan demokrasi yang ideal itu dari konstitusi dan juga dasar negara kita sendiri sebetulnya? Tentu saja. Inspirasi pertama dan utama adalah dari Bung Hatta. Bung Hatta itulah arsitek utama di balik berdirinya republik yang demokratis berdasarkan hukum. Karena itu dengan mengingat kembali keteladanan yang diberikan oleh Bung Hatta, maka kita bisa meneladani impian Bung Hatta untuk menata Republik Indonesia ke depan. Karena itu tegakkan satu prinsip bahwa Republik Demokratis itu semata-mata dibatasi oleh supremasi hukum. Dan inilah yang menjadi impian Bung Hatta, impian Bung Karno, dan impian dari para ibu bapak pendiri bangsa. Itu pertama. Yang kedua adalah tegakkan republik ini dengan spirit integritas. Karena republik itu menuntut satu integriti, satu moral integriti, integritas moral. Republik ini bukan melulu soal aturan hukum, tapi juga moral karakter. Itulah sebabnya kenapa Bung Karno memberikan satu amanah bahwa bangsa ini harus dibangun melalui karakternya, melalui jiwanya. Karena apa? Karena karakter itu matters and matters a lot. Karakter itu sangat-sangat penting dan berpengaruh
pada kemajuan satu bangsa. Bangsa yang tidak punya karakter pasti akan bergerak begitu lambat. Dan kita menjadi satu bangsa yang nyaris tanpa karakter. Kita kehilangan karakter kita sebagai bangsa. Ketika nilai-nilai yang menjadi amanah suci dari Pancasila itu kita langgar. Tidak kita praktekkan dalam menjalankan penyelenggaraan negara. Dan kita mencapai satu puncak hipokrisi dalam penyelenggaraan negara. Hipokrisi ini adalah tantangan terbesar kita dalam bernegara. Karena apa? Karena seringkali pemimpin berbicara secara bohong. He is always willing to speak about lying. And being a great liar gitu. Being great liar, ya. Dan ini jujur saja menjadi tantangan terbesar. Dan saya khawatir bahwa bukan hanya sistem yang ingin kita tata. Sebenarnya satu-satunya faktor yang membuat kita lambat sekali untuk mencapai kemajuan itu adalah soal karakter kita sebagai bangsa. Karakter kita sebagai bangsa yang hilang dari spirit nilai-nilai Pancasila yang diletakkan oleh Bung Karno dan Bapak Ibu pendiri bangsa. Oke, jadi memang kita harus kembali pada pedoman konstitusi dan juga dasar negara kita begitu ya untuk berdemokrasi ini. Nah, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda dan kami akan tampilkan jajak pendapat serupa menghasilkan bahwa mayoritas responden menilai perilaku buruk pemimpin bangsa akan ditiru oleh rakyatnya. Yaitu menjawab tidak yaitu 19%, kemudian yang menjawab iya mayoritas 81%. Kami akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami di Visi Negarawan, pemirsa, kami melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya mayoritas responden menilai cawe-cawe penguasa juga akan terjadi pada tahap penghitungan suara. Nah, ini yang menjawab ya 88%, sementara yang menjawab tidak 12%. Saya ingin ke Pak Gatot, ketidakpercayaan terhadap pemilu yang jujur, adil, tampaknya berlanjut pada tahap penghitungan suara. Nah, apakah ada celah untuk cawe-cawe di tahap penghitungan suara ini? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa opini udah terbentuk. Mulai dari sebelum pemilu, kemudian tahapan tentang menyiapkan ranah hukum yang dipegang semuanya untuk menyandera sampai dengan Gibran, ya kan, di Mahkamah Konstitusi, kemudian pada saat pendaftaran pun bermasalah, kemudian apalagi sekarang Ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah dicopot, kemudian Petun menang dan akan kembali lagi. Ini kan menumpuk persepsi bahwa semuanya itu cacat, gitu ya? Catat semuanya gitu. Tidak mungkin orang berpikir opini tersebut tidak mungkin dalam penghitungan tidak didesain seperti itu. Ini opini yang berkembang seperti itu. Maka dibuktikan dengan jajak pendapat tadi. 80% bukan luar biasa. Jadi publik sudah punya persepsi seperti ini. Ini yang saya katakan tadi. Sudah menangkap sinyal itu, bahwa by design semuanya. Iya, by design semuanya. Nah, inilah yang saya bilang, KPI itu jangan dulu menyampaikan hasilnya sebelum diberi peluang kepada paslon 1, 2, dan 3 yang mengetahui kecurangan, melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi walaupun pesimis. Oke, jangan buru-buru menyampaikan hasilnya dulu gitu ya. Setelah diselesaikan semuanya, declare, kemudian kalau katanya diretas, perbaikilah semuanya. Kan sekarang masyarakat bisa lihat, saya di TPS nomor 10, saya bisa lihat di KPU kan bisa membandingkan ada, dengan form plano C1-nya. Itu. Nah, itu diselesaikan semuanya, begitu sudah mengatakan semuanya clear semuanya, baru sampaikan sehingga publik timbul kepercayaan. Jadi penting. Karena kalau tidak, pemerintah ini legitimasinya kecil. Karena seolah hasilnya curang. Oke. Apa dampaknya kalau KPU tidak melakukan itu? Dampaknya ya tadi yang paling ini. Bayangin kalau 80% orang tidak percaya dengan pemerintahan yang sekarang ini. Akhirnya banyak sandungan-sandungan yang akan dilewati. Ini kan sangat disayangkan bahwa kita dalam kondisi yang dunia dalam kondisi ekonomi yang sulit, kita perlu persatuan. Jadi berkorbanlah untuk meyakinkan kepada publik
bahwa KPU itu bekerja dengan Mahkamah Konstitusi, bekerja dengan benar, sehingga semua masyarakat mengakui apa yang disampaikan KPU adalah itulah yang terbaik dan diakui oleh semuanya. Ini yang penting. Oke, itu yang penting Iya. harus dipahami oleh penyelenggara Iya, pemilu karena begini, gitu ya. pemerintahan pemimpin boleh berganti. Negara Kesatuan Republik harus tetap berdaulat. Harus tetap hidup bangsa ini, harus tetap maju bangsa ini. Itu yang Walaupun cacat dengan serangkaian Iya, yang itu membayanginya. Saya ingin ke Pak Sugidi. Pak Sugidi, penulis Henry David yang mengatakan bahwa semua jenis pemungutan suara adalah permainan dengan sedikit sentuhan moral, yaitu permainan mengenai benar dan juga salah. Nah, apakah sebetulnya pelaksanaan pemilu sudah cukup bermoral dan berada di jalan yang benar saat ini? Henry David Thoreau itu adalah lokasinya tidak jauh dari tempat saya tinggal di Boston. Dan dia menulis satu buku tentang Walden. Dalam buku itu Henry David Thoreau bilang bahwa there are a thousand hacking at the branch of evil to one who is striking to the road of evil. Jadi branch of evil itu bisa kita rujuk sebagai pemilu curang, bisa kita rujuk sebagai korupsi, bisa kita rujuk sebagai kejahatan, narkoba, dan seterusnya. Tapi only one who is striking at the root of evil. The root of evil buat saya terinspirasi dari pikiran-pikiran Bapak pendiri Amerika, James Madison dan Alexander Hamilton, itu adalah tirani itu sendiri. Itu adalah the root of evil. Tirani itu akumulasi kekuasaan pada satu orang, pada segelintir orang. Dan itulah yang diingatkan oleh James Madison ketika mendirikan Republik Amerika. Bahwa tirani ini bahaya sekali. Jadi akarnya sudah tidak bermoral. Akarnya memang tidak bermoral, dan karena itu ini harus kita cegah agar kita tidak terjatuh pada tirani-tirani baru. Bagaimana cara mencegahnya, Pak Sugidi? Cara mencegahnya adalah dengan menegakkan kembali spirit republik yang demokratis dengan sandaran pada aturan hukum. Itu yang perlu diperkokoh. Hukum itu tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh diintervensi, tidak boleh dipakai untuk melayani kekuasaan. Hukum itu harus betul-betul independen. Karena itu seorang hakim itu tegak lurus pada keadilan. Ketika dia tengok kanan kiri, dia tidak lurus lagi, maka dia telah berbuat zalim. Kezaliman itu lawan keadilan. Karena itu keadilan itu tegak lurus pada prinsip keadilan. Tapi jika memang sudah diawali dengan bengkok, bukankah diakhiri juga dengan bengkok juga? Nah itu ya sebenarnya yang terjadi pada kita sebagai bangsa, karena kita tidak pernah belajar dari kesalahan demi kesalahan yang terjadi pada bangsa ini. Kita menjadi bangsa yang selalu mengulangi kesalahan yang terjadi di masa silam. Karena itulah sebenarnya sebabnya kita tidak bisa maju sebagai bangsa dan negara maju. Karena apa? Karena sebenarnya pemerintah itu tidak hadir sebagai solusi atas masalah yang ada. Pemerintah itu justru menjadi bagian dari masalah. Kata Machiavelli, kalau Anda ingin melihat pemimpin, lihatlah orang-orang yang dekat pemimpin itu. Nah, kalau pemimpin dilingkari oleh orang-orang yang bermasalah, yang justru senang pemimpin bermasalah, karena dengan begitu dia bisa menjadi tahanan politik, mudah dikendalikan, sehingga dia kehilangan kebebasan, menjadi budak politik dari penguasa tiran, maka mudah dikendalikan. Dan itu kejahatan yang disebut oleh para filosof kuno dan juga oleh Bapak pendiri Amerika sebagai tirani itu sendiri. Sandera-sandera politik itu yang bahaya, itu tirani, gitu ya? Itu tirani kekuasaan. Oke, saya ingin ke Romo Magnis. Romo, filsuf Jerman Immanuel Kant ini mendalilkan bahwa kita tidak dapat membuat sesuatu yang lurus dengan kayu yang bengkok. Lalu apakah narasi cacat etika dan juga cacat prosedur itu akan menjadi dosa asal yang selalu menghantui di masa depan? Artinya terus membayangi saja. Yang dikatakan Kant itu tentu berlaku bagi prinsip etika. Baik tidak bisa bersama dengan jahat. Adil tidak bersama dengan tidak adil. Dalam kenyataan dan juga dalam politik tidak pernah kita ketemu dengan baik yang murni jahat. Jahat yang murni ada juga, misalnya Adolf Hitler saya nilai jahat secara 100%. Sejahat-jahatnya manusia. Gitu. Tetapi
suatu sistem politik, katakan saja sistem politik Indonesia itu ada kekurangan, ada kekuatan, ada cacat etika, misalnya macam-macam korupsi dan sebagainya, tetapi ada juga masih yang positif. Yang penting adalah bahwa kita mengoptimalkan unsur-unsur yang positif, tidak mengizinkan. Misalnya kalau demokrasi umpamanya pemilihan itu hasil-hasilnya sebagian besar tercapai lewat kecurangan. Berarti tidak karena dipilih oleh rakyat, itu gawat. Kalau ada kecurangan, tetapi pada dasarnya yang terjadi kemarin dan di luar negeri lebih dulu, ya adalah yang memang dipilih oleh masyarakat, ya kita akan maju, harus maju terus. Kita tidak bisa menuntut suatu situasi yang 100 jadikan di situ tidak bisa diterapkan. Dalam politik yang penting adalah dari situasi yang given, yang ada, kita membuat yang terbaik mungkin. Jadi kita tidak menyerah, tidak bisa kita mengharapkan situasi ideal. Dan kalau tidak ideal, kita macam menarik diri, memboikot atau sebagainya. Melainkan ya sekarang pun kita harus dari situasi sekarang masih tetap tergantung dari hasil yang diumumkan oleh KPU. Kalau KPU secara kredibel mengatakan ya pada dasarnya pemilihan itu mencerminkan yang dipilihkan, yaitu situasi yang harus kita terima. Juga kalau yang menang bukan yang kita setujui, tidak ideal dan sebagainya, Indonesia harus jalan terus dan masih ada kemungkinan untuk memperbaiki diri. Jadi kita jangan berpikir dengan metode Kant menurut saya. Jadi kita tetap harus optimis begitu ya, walaupun dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Tapi kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami Divisi Negarawan. Pemirsa, intervensi dan manipulasi membuat banyak pihak mempertanyakan legitimasi pesta demokrasi. Aturan dibengkokkan, prinsip netralitas diabaikan, semua untuk menjamin langgengnya kekuasaan. Kita menghadapi persoalan pelik. Di satu sisi, kita butuh legitimasi pemilu yang kuat sebagai keabsahan rotasi kekuasaan. Sementara di sisi lain, kita tidak ingin demokrasi sekedar prosedural, syarat intervensi dan politik transaksional. Lalu bagaimana pendapat dari para narasumber terkait dengan kondisi bangsa saat ini dengan pemilu yang begitu dramatis, panjang sekali begitu ya rangkaian proses hukumnya, dan diakhiri dengan saat ini adalah penghitungan suara yang diwarnai dengan dugaan-dugaan kecurangan. Ini kan berawal dari teori Hamilton tadi ya, dikatakan tirani kan, di mana Konstitusi mengatakan bahwa teori politik ada 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi ketika pimpinan eksekutif ini menguasai, mempengaruhi legislatif dan eksekutif, maka itulah mulai tirani berada. Gitu. Begitu tirani berada ini, maka kedepannya hukum kasarnya bisa diperkosa, ya kan, dengan hadirnya PJ di lebih 50% gubernur, ya kan, dan sebagainya. Kemudian undang-undang, sudah saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang lebih parah lagi adalah memaksakan Gibran untuk lolos dari Mahkamah Konstitusi walaupun sudah kena hukum. Sekarang aneh bin ajaib lagi, bisa jabat lagi di saat-saat kritis. Kalau kita lihat ini sama. Ketika yang mendaftar apa namanya untuk Gibran tuh Almas. Itu hari Sabtu loh dia rasakan. Hari Sabtu. Pada 3 yang lainnya, Ketua MK tidak, katanya ini ada konflik interest. Tapi begitu Alman
dia masuk. Kritis masuk. Dan sekarang kritis dia dikeluarin, pada akhirnya PT UN memberikan lagi. Kan orang akan menilai ini. Jangan keterlaluan lah seperti ini. Kayak gitu. Jadi hal ini akan membentuk opini. Apakah sudah sangat semena-mena kesannya? Ya kita, yang dikatakan semena-mena ini saya mengambil dari hasil jajak pendapat. Yang 80% ini tidak percaya. Bayangkan, di sebuah negara 80% tidak percaya dan hasil pemilu tidak, ini kan bahaya. Maka yang pertama kali adalah saya sarankan tuntut kepada quick count ini. Dia Tapi mengambil, bukankah quick count ini memang secara ilmiah berbasiskan data yang sudah didapat dari tempat pemungutan suara yang by dituntut, sampling begitu? yang dituntut itu adalah dia dari TPS mana yang diambil. Kan sekarang kita bisa lihat, tuntut mereka ini. Ya, kamu dapatkan angka ini dari TPS mana? Begitu dia nyampaikan dari TPS dan benar, itulah awal di kepercayaan gitu. Ini penting. Kalau dia tidak bisa menyebutkan TPS mana-mana, terus kita tidak mengecek hasilnya dari TPS mana-mana. Ini kan berarti kan opini. Di Solo sudah mau ribut tadi, hanya gara-gara ini. Kan gitu. Jadi ini penting kita mengembalikan dalam waktu yang singkat ini, KPU memerintahkan quick count ini dari TPS mana, yang 2.000 itu kan ya. Soalnya ini kan dari 800 sekian ribu, hanya 2.000 kan. Ya mudah-mudahan benar nggak ada masalah. Saya kan tidak berpihak kemana-mana juga. Tetapi saya ingin bahwa timbul kepercayaan yang singkat ini dengan masing-masing nih. Litbang Kompas semuanya kan, dari TPS mana-mana yang 2.000 itu bisa dicek. Publik bisa melihat kok sekarang tinggal di KPU. Nah, kemudian yang kedua memberi peluang. Memberi peluang waktu kepada semua paslon ya untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian KPU juga memperbaiki yang katanya salah. Setelah diperbaiki final dia sampaikan. Tapi begitu sampaikan ada lagi. Mahkamah Konstitusi tapi dengan catatan tidak ada sang paman ya yang seharusnya memutus soal perkara pemilu. Ya seharusnya kan kalau bijak jangan dulu lah dia masuk. Kalau masuk orang tambah tidak percaya lagi. Apalagi kalau ingin dikembalikan posisinya menjadi ketua MK. Nah itu dia. Nah saya ingin ke Pak Jadi Sukidi. sebentar Pak. Jadi saya mengharapkan KPU memberikan peluang yang sekarang ini mengajukan semua kecurangan-kecurangan yang ada ke Mahkamah Konstitusi sehingga hasilnya benar-benar ya hasilnya benar-benar bisa dilihat dirilis sehingga KPU begitu menyampaikan itulah pemenangnya. Jadi semua kalau udah sampaikan KPU ya mau kalah dalam pertandingan biasa kalah kan, tapi habis itu kita bersatu lagi tidak ada kecurigaan. 80% ini berbahaya apabila itu terjadi dan rakyat 80% tidak percaya legitimasi di pemerintahan ini kan. Kasihan Pak Prabowo nggak pernah disebut-sebut apa tapi gara-gara Gibran inilah jadi susah aja gitu. Jadi beban begitu jadi ya. Beban. Nah saya ingin ke Romo kemudian. Romo, syarat intervensi dan politik transaksional bisakah kemudian legitimasinya itu bisa diperkuat begitu dengan kondisi banyak cacat di belakangnya? Itu tidak akan gampang karena 80% itu masalahnya bahwa setengah tahun menjelang pemilu itu begitu jelas ada pengaruh-pengaruh yang menekan dan mengarahkan dan sebagainya. Jadi sangat akan tergantung apakah KPU bebas melaksanakan tugasnya, apakah dia melaksanakannya dengan baik, dan apakah dia menemukan bahwa pemilihan yang terjadi kemarin dulu betul-betul jujur dan tidak dengan jumlah kecurangan yang banyak. Kalau itu tidak berhasil, kalau itu tidak bisa di-clearkan, misalnya sampai ke Mahkamah Konstitusi, kita saya kira mengalami krisis demokrasi besar, dan kekuasaan menjadi otoriter. Saya masih punya harapan. Jadi bisa mengancam demokrasi kita akan mati gitu ya? Ya tentu dia sudah mati kalau itu terjadi. Sudah mati kalau itu terjadi. Apalagi kalau KPU-nya juga diintervensi. Kalau ternyata pemilihan terjadi kurang lebih sesuai dengan seharusnya, demokrasi belum mati dan kita masih punya masa depan demokrasi. Romo masih optimis begitu ya, kita menghadapi memang prosesnya masih akan panjang ke depan. Kalau Pak Sukidi bagaimana melihatnya?
Saya kira kita harus selalu berikhtiar untuk menyelamatkan republik yang demokratis ini. Ikhtiar ini terinspirasi dari pidato Bung Hatta pada 1928 dari Belanda. Kata Bung Hatta, hanya ada satu tanah yang disebut tanah airku, ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Karena itu saya mengambil satu hikmah kearifan dari pidato Bung Hatta ini, hanya ada satu keberpihakan dari seorang pemimpin. Keberpihakan dalam penyelenggaraan negara itu adalah semata-mata keberpihakan kepada tanah air tercinta. Bukan keberpihakan pada anak, bukan keberpihakan pada keluarga, tapi keberpihakan pada tanah air tercinta. Tanah air yang tumbuh berkembang dengan usahaku. Setiap kita dituntut untuk memberikan satu usaha, satu kontribusi demi kebaikan pada tanah air itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah kita membutuhkan satu keteladanan. Keteladanan dalam tindakan. Kita tidak bisa dicekoki dengan hipokrisi dalam penyelenggaraan negara. Karena hipokrisi itulah yang menjadi penyakit kita dalam memajukan republik ini. Kita harus stop, enough is enough, cukup. Hipokrisi ini harus disudahi dan kita harus menumbuhkan satu etika kejujuran, etika integritas yang telah ditunjukkan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa. Percayalah bahwa hanya dengan integritas itulah kita dapat memajukan republik ini. Karena republik itu menuntut satu moral integrity, integritas moral, yang itu harus menjadi mahkota kita dalam penyelenggaraan negara. Tanpa integritas moral, maka korupsi, kolusi, dan konflik kepentingan akan selalu menyertai perjalanan bangsa ini. Karena itu, mulailah dengan menegakkan integritas moral dalam penyelenggaraan negara, karena hanya dengan jalan itu kita menjadi bangsa yang beradab, bermoral, dan beretika. Baik. Oke, nah kemudian kita juga akan tampilkan gitu ya jejak pendapat serupa dari media sosial. Hasilnya mayoritas responden menilai sosok yang syarat skandal tidak layak memimpin bangsa. Saya ingin ke Romo Magnis, kemudian Romo setujukah dengan pendapat netizen demikian? Ya, saya kira kita harus demikian. Kita tidak ada jalan lain itu. Ya. Tidak ada jalan lain. Baik, kalau saya ke Pak Sukidi, apakah fenomena pembangkangan kemudian rakyat itu berpotensi terjadi bila pemimpin syarat dengan skandal? Itu terjadi di Amerika. Bayangkan Amerika itu punya tradisi demokrasi ratusan tahun. Dengan kebebasan sipil yang sudah terjaga. Dengan tingkat pendidikan yang cukup baik. Dengan kesejahteraan masyarakat yang cukup baik. Toh itu pun Amerika masih kebobolan dengan naiknya seorang American tiran Amerika bernama Donald Trump. Karena itu bayangkan dalam demokrasi yang sudah mapan, yang sudah stabil, itu pun bisa dirobohkan oleh penguasa dan kaum demagog, politisi demagog bernama Donald Trump. Apalagi kita yang baru memulai demokrasi sejak reformasi dan hari ini kita menandai satu perjalanan bangsa yang sebenarnya demokrasi kita ditarik ke titik nadir, ke titik nol kembali. Pemilu yang curang, tidak netralan penyelenggaraan pemilu itu menjadi satu contoh yang buruk. Bukan hanya buat kita, tapi buat generasi yang akan datang. Karena itu kita harus sudahi itu semua untuk kembali kepada nilai yang menjadi ikatan kita berbangsa dan bernegara. Saya terakhir ke Pak Gatot. Pak Gatot, seberapa penting sebetulnya legitimasi kekuasaan bagi seorang kepala eksekutif yang menjadi pucuk pimpinan birokrasi aparat penegak hukumnya maupun juga militernya? Singkat aja Pak Gatot. Mbak, jadi kita itu adalah negara yang sejak pertama kali sudah melakukan demokrasi. Ketika Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Rakyatnya ini yang bersatu tuh. Itu kan demokrasi. Kemudian membentuk pemerintahan juga untuk melindungi segala bangsa, lalu tumpah darah, mensejahterakan dan mencerdaskan. Disinilah sebenarnya kepala negara harus memilih penggantinya, ya, yang benar-benar punya legitimasi. Kalau tidak punya legitimasi,
bagaimana dia akan memimpin, bagaimana orang akan percaya. Ya. Hari ini bicara A, besok C, bingung orang. Dan ini yang sekarang ini kan meninggalkan jejak-jejak, ketidakpercayaan. Ya. Ini sangat berbahaya. Makanya saya katakan tadi, dalam waktu yang singkat ini, tolong diselesaikan ini, sehingga publik mempunyai kepercayaan dengan hasil Oke. yang sekarang ini, sehingga kita bersatu, punya legitimasi. Negara ini harus tetap berdaulat dan jalan, ya kan? Pemimpin berganti itu suatu hal yang lumrah. Oke, segera diperbaiki begitu ya, masih ada waktu. Romo, silakan closing statement. Kita masih dalam situasi menunggu apa yang akan terjadi. Saya mengharapkan bahwa kita tetap tentram, tidak ada kekerasan, tidak ada kerusuhan. Saya sangat mengharapkan bahwa pemerintah yang sekarang masih berkuasa menghormati Ya. pemilihan rakyat. Karena kalau tidak, kita akan masuk ke dalam krisis yang serius. Kalau pemilihan ini ternyata berjalan cukup jujur, nama baik pemerintah yang lalu masih bisa diselamatkan. Jadi kita harapkan saja bahwa kita dapat hasil dari pemilihan yang sebenarnya. Oke, jadi masih ada waktu, perbaikilah di sisa waktu ini begitu ya. Terima kasih Romo Magnis, kemudian Pak Gatot dan juga Pak Sukidi atas diskusinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, seorang penulis dari Inggris bernama John Lilly menulis 5 abad yang lalu, All is fair in love and war. Mungkin idiom itu perlu ditambah dengan all is fair in love, war, and politics. Bila pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu adalah hal biasa, apakah kita memilih untuk membenarkan yang biasa atau kita teguh pada prinsip membiasakan yang benar? Sesungguhnya kekuasaan butuh legitimasi. Dalam sistem demokrasi, pemilu menjadi salah satu sumber legitimasi sebagai bentuk persetujuan rakyat yang dipagari dengan sejumlah syarat: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bebas intervensi, dan juga bebas manipulasi, serta bebas intimidasi. Lalu apa jadinya bila hasil pemilu dipercaya sebagai hasil rekayasa? Berbagai intervensi kekuasaan memantik kepedulian para cendekiawan. Sebagai kelompok masyarakat pro-demokrasi, para guru besar khawatir pemilu akan kehilangan legitimasi. Bila pemilu dianggap tidak lebih dari sebuah skenario penguasa, lalu bagaimana mungkin publik mempercayai hasilnya? Dan pemirsa, demikianlah Visi Negarawan edisi kali ini. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Pas aku coba le mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali.